Oke.好，大家好吗？teman-teman apa kabar？很高兴今天又能和大家见面，我们又见面了啊！一个星期不知不觉真的很快，对不对？Senang sekali ya ketemu lagi dengan teman-teman semua. Nggak berasa ya, 1 minggu cepat sekali ya. 不知不觉 itu tidak berasa, 1个星期很快, 1 minggu cepat sekali. 大家觉得怎么样？会不会觉得很快，还是觉得马马虎虎，biasa-biasa saja？大家今天用餐了吗？teman-teman hari ini sudah pada makan？大家下午好。hari ini mungkin saya nggak sapa dengan 下午好, saya sapa dengan kalimat yang berbeda ya. Memang saya ada translate, tapi bagi teman-teman yang sudah bisa menangkap artinya berarti lumayan ya, telinganya sudah mulai familiar. Itu tanda maju sih ya. 我觉得是进步的指标。指标 itu KPI. KPI itu teman-teman tahu ya, key performance ukuran. Kita bilang ukuran. Jadi maksudnya, oh, 老师 kayaknya saya familiar ya, udah bisa nangkap sedikit-sedikit. Nah, itu sebenarnya karena teman-teman sudah maju ya. Jadi maju yang seperti itu memang tidak bisa kita ukur, maksudnya secara nilai, misalnya oh ujian gitu-gitu ya, enggak. Cuman 因为大家都已经慢慢开始熟悉了，熟悉 itu familiar ya. Jadi teman-teman kalau berasa aduh, 老师 kayaknya saya mulai bisa nangkap ya, walaupun nggak 100%, 没关系，这个是代表大家在进步当中，ini mewakili teman-teman lagi proses maju，然后大家的耳朵已经开始熟悉了dan telinga teman-teman sudah mulai familiar ya. Hari ini sedikit saya buka dengan sesuatu kalimat yang berbeda. 好。kira-kira tadi bisa nangkap berapa persen? Memang ada beberapa kosakata baru ya, tapi nggak apa-apa, memang harus terus dilatih ya. Oke, 我们上星期是到哪了？我等大家跟我分享. Saya tunggu teman-teman berbagi dengan saya. Terakhir kita minggu lalu sampai di mana? Sambil saya lihat chattingan teman-teman ke saya ya. Kira-kira 大家要和我分享什么? Teman-teman kira-kira akan mau berbagi dengan saya tentang apa ya? 今天大家用餐了吗? Yang baru bergabung, oke, 欢迎ya, welcome yang baru bergabung. 欢迎 mungkin teman-teman sudah familiar ya. Oke, ya ada yang sudah hadir ya, ada Ibu Rita, ada Ibu Helena, ada Pak Amin, ada Jennifer, ada Yunita, 大家下午好. Ibu Helena jawab 非常快. Oh, oke ya, tadi saya ada tanya ya, berasa nggak seminggu cepat? Ibu Helena bilang 非常快. 好. udah bagus ya. 还没 可能就是 Jennifer jawabin saya, 大家用餐了吗？大家吃了吗 ya? Oke, 还没 用餐了 ya. Pak Amin, huruf Mandarinnya juga ketikannya sudah benar ya, tidak perlu saya revisi lagi ya. 很棒. Oke, 一部菜到音是，你这个是 ya atau 时间的时kalau 时间 berarti kurang ya, 时间觉得很快 atau langsung aja Bu, 我觉得很快 ya. Jadi 时间过得很快. Nah, 时间 tuh lewat ya, tapi kalau 觉得 itu biasa manusia, jadi 我觉得很快. Itu Ibu ya. Jadi kalau mau pakai 觉得 mungkin 我觉得很快. Tapi kalau mungkin 是 ini karena Ibu ketik pakai pinyin 是 yang iya gitu ya. 是 koma 觉得很快 perlu ada koma ya. Oke, nggak apa-apa, nanti Ibu boleh respon saya di bawah ya. Oke, 挺好的 Ibu Rita, udah bagus, 挺好的. Ibu Katarina 说好，老师谢谢，不客气啊。Ibu Rita 还没吃晚餐，我还没吃晚餐。OK，sudah benar. 绘画 Jennifer 是这个会，sambil saya share screen ya，不是那个会，那个是回，绘画是会不会的会。Iya pemilihan apa namanya huruf Mandarinnya ada yang keliru ya. Oke, 等一下。
大家请稍等，saya share file dulu, baru saya kasih tahu 绘画的绘是哪一个绘，会不会的会。Kalau teman-teman misal, aduh lupa ya 绘画的绘是哪个会？会不会的会。Kalau teman-teman ketik 会不会, harusnya dia muncul 会 yang benar ya. Sebentar. 等一下. Oke. Saya share screen dulu. Oke. So, 好，是这个绘画 conversation. Mungkin kita selama ini selalu pakai 第一部分、第二部分 jadi teman-teman nggak terlalu familiar ya. Oke, 没关系，我找一下空的地方啊，ini tempat kosong ya. 会是这个绘画，等一下，OK，会不会的会也是这个绘画ya. Kalau yang mau ketik huruf Mandarin. Yang Jennifer pilih ini 回 nada 2 是回家的回，回家 itu pulang ya， 是这个是回，这个是会，所以绘画 yang ini ya conversation。好，谢谢大家已经很努力的打中文字ya. Thank you teman-teman sudah berusaha untuk ketik huruf Mandarin. Gak apa-apa ya, salah jadinya lebih ingat menurut saya ya. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah salah termasuk saya sendiri. Yang penting kita tahu oh salah dan kita bisa memperbaikinya ya. Itu jadi bukan kesalahan, jadi kita belajar. Oke ya. 我再继续 saya lanjut ya. 现在是语法 Oke, ketikan yang di bawah ini sudah benar ya. Jennifer ya, 现在是语法 itu grammar. 好，Pak Yuslan bilang 78,5%. Oke Pak, kenapa nggak 79 saja Pak? Ya, 没关系 ya. 78%, boleh bantu saya translate? Kita sudah belajar persen, terus belajar koma juga ya kalau nggak salah ya. Teman-teman masih ingat nggak? Tadi saya sempat ngomong sih, cuman ya sudahlah, teman-teman boleh latihan. Tadi 78,5% bahasa Mandarinnya apa? Oke ya, sambil saya turun ke bawah dulu, ya Bapak atau Ibu Steph ya. 对不起，应该是Ibu 对吧？ Ibu Steph ya, 你好。Ibu Lina, 我们已经完成了绘画练习，老师很好，完成itu sudah complete ya, sudah selesaikan ya. 完成是我给大家的生词吗？saya kadang-kadang membaca kalimat teman-teman, saya happy ya. Saya pikir, wah ini kalimat bagus sekali gitu ya. Wancheng, bagus. Ini penggunaannya juga sudah benar ya. 谢谢 Ibu Lina ya, bagus sekali, 很棒。我还没用餐 Ibu 秀珍老师呢，我用餐了啊。Ibu Lili ya, Ibu Cai Taoyin 说是啊，是呀, ini yang 是 adalah ya Ibu ya. Kalau benar tinggal dikasih koma ya tadi yang kalimat Ibu. Ibu Steph, 我很高兴, oke, tapi Ibu Steph ketiknya pakai karakter tradisional ya. Kalau 高兴是这个. Kalau simplified jadi begini ya. Kalau tradisionalnya dia begini. Ya lumayan ya. 这个是高兴. Berarti Ibu masih punya ketikan yang bisa huruf tradisional ya. Kalau handphone saya udah yang simplified. Ini yang tulisan Taiwan, 所以大家觉得台湾的字很多笔画itu guratan ya, 因为它还是用繁体字 tradisional. OK, Ibu Casper, 我吃饱了，我也吃了啊，谢谢你啊，绘画，对，ini sudah benar semua ya, ada Yunita, Ibu Casper dan juga Jennifer. 好, mungkin tadi salah pilih juga ya, tapi nggak apa-apa, sekalian kita jadi kenal, 绘画的绘 sama 回家的回. Oke, Ibu Feni 说我吃, Ibu 吃 pakai CHI ya, 吃 pasta pizza. Oke, 好的. Ya, mungkin nggak usah translate, nggak apa-apa ya Ibu ya, karena 那个是西方的食品 ya, makanan barat, nggak apa-apa, pakai 我吃 pasta pizza, oke. Cuman 吃nya pakai CHI ya. Pak John jawab,
pertanyaan saya, 7%吧 oh oke. 78.5%. Oke, yang bawah yang benar ya. Mungkin tadi yang atas kekurang ketik ya. 78.5%. Tuh, tian itu koma di bahasa Mandarin ya. Jadi tian yang dulu teman-teman belajar. Masih ingat bahan kita tian ini artinya apa? Harusnya masih ingat ya, jam. 像现在是我没看时间啊，misalnya contoh lah sekarang jam 7 ya, 7点就是这个点. Itu konteks jam. Tapi begitu dia masuk ke kayak koma, maksudnya bilangan ada koma, dia akan pakai ini juga ya. Jadi teman-teman bedain konteks ya. Harusnya sih nggak ketukar karena konteks kalimat kita tahu. Pak John sudah benar, 谢谢你. Ibu Juliana pakai ketikan huruf Mandarin ya, 78.5%. 对，很好，78.5%. Komanya, koma limanya Ibu Katarina belum lengkap ya, tapi yang apa namanya ketikannya udah benar, cuman ini 78, 对不起，70, oh, 8是这个8 Ibu, yang Ibu pilih ini ru. Ru masuk. Kalau pa begini, kebuka Ibu. Ya, nanti boleh ketik lihat lagi ya. Pa dia atasnya kebuka. Kalau ru ini dia, kalau saya kan tulis ya. Kalau teman-teman lihat karakter dia benar-benar lengket gitu, jadi satu kayak gini loh. Itu ru ya, kayak gini ya. Jadi mirip tapi nggak sama ya. Ini ru masuk, jin ru memasuki ya ru. Terus kalau pa 8 ya. Pa ini 8, jadi sedikit berbeda, mirip-mirip ya. Oke, 78.5%. Oke, bagus. Ibu, Ibu Katarina, cuman pa-nya Ibu ya. 78.5, pa yang ini Ibu. Mungkin Ibu pakai ini kali ya, guratan ya. Makanya muncul itu. Tapi kalau ketik pa harusnya benar ya. Italian spaghetti ya Jennifer ya. 你吃意大利面吗? Oke ya. Ibu Lina bilang, saya Google Translate, jadi 不是很棒. 没关系, nggak apa-apa dibantu Google Translate, selagi penggunaan katanya benar sih nggak apa-apa ya. Oke. Oke, Pak Doni, 晚上好, 晚上好. Tapi kurang hao Bapak ya. Kalau 晚上itu keterangan waktu. Jadi 晚上itu malam hari. Kalau 晚上好, selamat malam ya, jadi good evening ya, kayak gini ya, 晚上好. 我刚刚回家, oke ya, saya karena kita sesama orang Indonesia, saya bisa nebak, tapi pininnya adalah ini Pak. 刚刚回家. Oh, 回家yang tadi saya bahas ya, ini saya kotakin kalau mau direvisi. 刚刚 G dia maksudnya gini, sorry ya, teman-teman dengarnya K, tapi tulisnya G ya. Kang Hueja G, G-A-N-G. Kalau K bahasanya KH ya. Itu masih kebalik, nggak apa-apa, 没关系. Ibu Katarina, 不客气 ya. Oke, 很高兴大家跟我分享那么多. Senang banget teman-teman berbagi dengan saya sebegitu banyak, jadinya juga dapat beberapa tambahan kosakata, benar nggak? 所以我觉得每次学习都会让大家有新的知识，对不对？ Saya merasa setiap kali belajar itu pasti teman-teman dapat sesuatu pengetahuan baru ya. Walaupun mungkin kosakata ini, laoshi saya sudah tahu, misalnya huihua, misalnya huijia gitu ya. Tapi begitu kita bahas-bahas, dapat lagi tambahan baru. Daja jede, 对吗? Teman-teman rasa benar nggak? Oke ya, mungkin lagi ketik, nggak apa-apa. Itu apa namanya? 我们说温故知新, saya pernah kasih teman-teman 成语, 对吗? 温故知新 artinya 温 是温习, ya teman-teman masih ingat nggak di peribahasa kayaknya di modul ini deh ya. 温故知新, jadi mengulang yang lama sehingga mengetahui yang baru. Jadi teman-teman itu kekuatan dari review ya. 所以 teman-teman ya
semua hal lah ya, nggak cuma Mandarin sebenarnya. Teman-teman review akan dapat perspektif baru dan kita belajar sebenarnya ya. Oke, 谢谢大家的反应 ya. Oke, cukup ya. Teman-teman yang mau screenshot silakan. 刚刚到家,刚刚回家. Oh, Ibu Limpe. Ini sih tergantung Ibu. Kalau misal mau bilang barusan sampai rumah berarti 到家. Kalau barusan pulang ke rumah juga boleh ya. 刚刚回家 boleh. Tergantung orangnya mau nyatain apa. Ya, kalau Pak Doni mau bilang pulang ke rumah berarti 回家 translatannya. Tapi kalau misal oh baru sampai rumah ya sudah 刚刚到家 seperti itu ya. Jadi di sini mungkin saya nggak bahas, maksudnya kata yang tepat karena dua-duanya boleh, tergantung teman-teman mau ngungkapin yang mana, kecuali salah kata. Salah kata itu maksudnya salah kosakata. Misalnya kosakata ini nggak boleh dipakai di sini, baru itu saya bilang nggak boleh ya. Semoga teman-teman jadi lebih jelas. 好，Ibu Rita 说我也刚到家就会参加上课在 new normal. Oke ya, kalimatnya perlu saya revisi sedikit ya Ibu ya. Oke, ini semua mungkin kalimat ini ya saya revisi ya. Oke, sebentar. Maksud Ibu Rita, ini sudah saya hapus saja ya. Masih di halaman sini. 我也刚到家 itu oke. 我也刚到家不用了 ya karena 我也刚到家 baru sampai rumah. Le-nya dibuang, belakangnya yang akan saya revisi ya. Ibu mungkin mau pakai cio, benar. Di sini boleh pakai cio ya, maka gitu ya. Kita udah belajar cio, tapi ada grammar belakang yang perlu saya revisi. Kalau sudah, 好了是吧? Oh, 好了，谢谢 Pak Johannes ya. Saya hapus dulu, biar nggak terlalu penuh. Kalimatnya bagus menurut saya, karena itu sehari-hari kepake. Cuman ada grammar yang kurang tepat. Saya revisi dulu ya. Wo, Ye, Ibu Rita bilang, oh saya juga barusan sampai rumah Kang Taujia. Ini oke Ibu, cuman jangan pakai le ya. Jiu, oke, bagus. Jiu Canja, Canja menghadiri, ini juga udah bagus. Nah, yang saya mau minta teman-teman bantu saya revisi, teman-teman masih ingat nggak? Dia ada 在 new normal, terus ada 上课. Di sini ada yang kebalik ya. Kalau kalimat Ibu Rita kan 参加上课在 new normal. Kira-kira saya perlu revisi seperti apa? Oke ya, sebentar. Saya tidak kasih kalimat yang benarnya dulu. Jadi ada dua ya, teman-teman dengerin aja atau boleh scroll chattingan kalau misal mau lihat kalimatnya Ibu Rita. Jadi Canja sudah oke sampai sini ya. Nah, di belakang itu Ibu Rita ada tulis 上课 ya, mungkin kurang G. 上课 sama 在 new normal. Nah, ini yang kurang tepat, cuman menurut saya ini basic. Jadi saya mau minta teman-teman coba bantu saya revisi yuk. Ya, 在 new normal 上课. Jadi kalau ada 在 gitu ya. Jadi gini, kalau udah canja sebenarnya langsung ya, karena ada canja ya, sudah ada kata kerja. Sebentar. 就参加 sorry, sebentar ya. Kalau yang mau pakai 在 nanti ya, sebentar. Nah, kalau susunan Pak John udah benar, 在 new normal 上课, cuma ini ada canja jadi kurang tepat. 就参加 new normal 的课. Jadi canja ini sudah verb. New normal 的课 ini adalah bendanya. Kelas new normal. Kalau mau ngomongnya begini. Nah, jadi ada beberapa kosakata kata kerja itu jangan diulang, Ibu. Maksud saya diulang itu canja sudah kata kerja. 上课 juga sekata kerja. Jadi terlalu banyak kata kerja. Buyung ya. Kita pilih salah satu. Ibu bilang mau partisipasi kelas new normal, cukup. Atau, oh ye, sebentar ya. Sorry, saya tulis agak rapian sedikit. Oh ye, 刚到家就就在 OK new normal 上课
Nah, jadi canja mau dipakai berarti seperti ini ya, dari verb langsung noun. Atau kalau nggak pakai canja, tapi si sang ke kata kerja di belakang ada cai. Sampai sini cukup jelas. Jadi boleh dua maksud saya ya. Eh, saya nggak batasi, maksudnya teman-teman nggak boleh ya pakai canja gitu. Boleh, boleh ya. Cuman kalimatnya yang perlu kita ubah sedikit ya, noun-nya. Ya, nggak apa-apa ya. Justru lewat begini teman-teman jadi dapat, oh boleh atas, boleh bawah, bebas. Oh, bahasa itu maksudnya gini, piauta, expression ya, jadi bebas sebenarnya. Yang penting kita bisa menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan ya. Jadi kalau teman-teman misalnya, oh saya lupa kosakata canca, ya sudah pakai yang kalimat bawah juga boleh kok ya. Jadi dua ini bukan sinonim, tapi sama-sama mengantarkan satu maksud kayak gitu ya. Kalau sudah jelas, saya juga happy. Tapi nggak apa-apa ya, berusaha bikin kalimat pakai bahasa Mandarin. Ini teman-teman jadi pembelajaran. Oh begini ya. Kalau gitu lain kali saya pakai canca, nggak pakai lagi kata kerja yang lain, gitu ya. Jadi ingat kan. Itu. 好，谢谢 Ibu Rita. 你给我们造的句子ya, kalimat yang Anda buatkan untuk kita semua. 谢谢你. Oke, silakan yang mau screenshot. Ya, ada Ibu Lea katanya Canja dicoret. Ya, betul Ibu Lea ya. Sisi. Oh, cuman mungkin saya tetap tulisin dua supaya nggak salah paham bahwa oh kalau kayak gini nggak cocok ya pakai Canja. Boleh, boleh, boleh aja. Cuman objeknya ya new normal the ke. Ke adalah lesson. New normalnya saya singkat NN ya supaya nggak terlalu panjang. Oke, silakan di screenshot dulu，saya akan ke语法，对吗？今天我们要来看一下，我忘了是第几页啊？我们要来看语法呀，第19课的语法，grammar lesson 19 ya. Oke, silakan di screenshot dulu. 好了吗？46页，好，谢谢Ibu秀珍。sudah semua? Saya happy ya kalau terima kalimat. 因为我觉得大家进步了. Nggak apa-apa ya, salah-salah saya revisi, mendingan salah di sini ya. Daripada nanti di luar salah, orang bingung, teman-teman juga bingung ya, 对吗？所以 nggak apa-apa, makin banyak kalimat, makin latihan ya, 没关系的。OK，我们看一下啊，49页，嗯，49。OK，哎，46，可能我刚才看错了是吧？46 oh 46. Oke, mungkin tadi saya salah baca di chattingan ya, 对不起. 好，46页, 大家准备好了吗？ teman-teman sudah siap? Sudah buka ke halaman 46? Silakan. 吃 Oh, 炒木薯, ngemil singkong goreng boleh, 老师? Boleh, boleh. Boleh ya, tapi bukan 炒. Jadi 是炸, 对，是炸, 不是炒. Ya, teman-teman boleh belajar satu kosakata lagi ya sebelum masuk ke sini. Sebentar ya. 炒, 是这个炒. Yang saya suka bilang sama teman-teman炒米粉, bihun goreng, 炒饭, itu pakai 炒. 炒 ini lebih ke tumis. Cuman kalau kita translate kayak nasi goreng, mie goreng, bla 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 selalu pakai 炒. Jadi teman-teman berasa oh ini goreng gitu ya. 炒 itu sebenarnya tumis ya. 炒菜 tumis sayur ya. Oke. Nah, kalau yang dikasih tahu Ibu Linpei, sisi Ibu ada 炸. 炸 ini yang kita bilang kayak kue cakwe. Cakwe itu jadi apa minyaknya banyak, itu namanya cak. Minyaknya banyak, iya deep fried, betul. Jadi makanya caci
apa namanya ayam goreng ya, caci ya. Hampir saya sebut merek ya, nanti kena ini copyright ya. Jadi caci, 然后你刚才说的 singkong goreng itu 炸木薯ya, pakai ca. Jadi mungkin teman-teman berpikir, oh ini goreng aja ada dua ya, tapi gorengnya ya tumis itu minyaknya nggak terlalu banyak ya teman-teman paham. Kalau ca ini goreng yang minyaknya benar-benar banyak, kayak 炸香蕉 pisang goreng, terus 炸那个油条，油条 itu adalah cakwe ya. 我不知道油条是在这个课还是星期天的啊？这个班还是星期天的？油条 itu cakwe。cakwe ya. Oh, 所以油条 karena minyaknya banyak, 我们说炸油条。Sebenarnya cakwe itu dari 炸葵，jadi 我们有一句话说这个炸就是这个炸 yang goreng ini terus 葵，炸葵 itu awalnya jadi cerita ya, jadi cerita kenapa sih ada cakwe cakwe itu sebenarnya dari Mandarin. Jadi Kue ini ada nama orang, dia adalah pengkhianat. Nah, orang saking benci sama dia, orang tuh pengen benar-benar apa ya hidup-hidup digoreng gitu ya. Makanya namanya cakwe. Nah, itulah muncul kenapa cakwe ada cakwe gitu. Jadi istilah cakwe itu sebenarnya dari cakwe. Cakwe itu orang benar-benar benci sama orang itu, dia namanya ada nama kue. So orang tuh bilang dia benci banget sama orang ini, jadi digoreng lah orang ini ya, goreng hidup-hidup cakwe ya. Makanya ada makanan cakwe di sampai kita sekarang. Itu kalau teman-teman tahu cerita cakwe ya. Oke. Kebetulan ada ca, terus ada saya kepikir apa cakwe juga digorengnya seperti itu. Oke, kalau yang mau screenshot silakan. Kemudian saya akan lanjut ke Yifa, grammar yang di bawah. Halo Ma, sudah? Kalau sudah, kita akan lihat grammar yang di bawah. Ini jadi pertanyaan beberapa teman-teman di beberapa masa lalu ya, maksudnya beberapa waktu yang lalu teman-teman suka tanya, Lalu saya masih belum bisa membedakan hui neng sama kei gitu ya. Jadi apa hari ini waktu saya susun materi gitu ya, saya kepikir oh teman-teman sedang menanyakan ini, jadi saya masukin ke materi sehingga dia nggak akan hilang gitu ya, nggak akan hilang kemana-mana. Apa bisa teman-teman buka lagi modulnya. Mungkin beberapa teman-teman kita sudah sangat familiar, bahkan sudah sangat menguasai. Jadi mungkin anggap teman-teman mereview kembali ya penggunaan hui neng sama kei. Mungkin dulu juga pernah saya jelasin, tapi kita banyak murid-murid pendatang baru yang mungkin belum dapat. Jadi berapa kali di sesi tanya jawab ya, setiap hari Rabu suka ada yang masih tanya. Jadi makanya itulah kenapa saya masukin ke dalam grammar Yufa. Oke? Nah, um, 大家好了吗? Sudah selesai di screenshot? Kalau sudah, saya mau bahas ke grammar ya. Sudah? Oke. Oke, kalau gitu kita lihat ke grammar. 今日语法 penggunaan dan perbedaan hui neng dan kei. Hui mungkin teman-teman masih ingat ya, bisa karena proses belajar, skill, keterampilan yang dikuasai dari proses pembelajaran. 我需要大家帮忙我念一下这些句子 ya. Saya butuh teman-teman untuk
bantu saya baca kalimat-kalimat ini. Sambil latihan baca ya. Oke. Saya coba lihat partisipannya. Oke. Ada Ibu Linda. Oke, Ibu Linda, saya unmute. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Ibu, silakan dibaca kalimat 1, 2, dan 3. Silakan, Ibu. 好，你会说汉语吗？ Oke. 他会开车吗？ Saya 会开车。我不会说日语。 日语很好 日语。 ya. 谢谢 Ibu sudah bagus pronunciation-nya ya. 好，谢谢 谢 Ibu 谢老 Linda. 再师，见，不客气呀。udah tahu oh 语不是谢 语。谢老师。不客气，再见。Tadi bacanya sudah benar, terus sudah bisa revisi sendiri juga ya. 你会说汉语吗？然后对不起，他会开车吗？还有我不会说日语。Jadi di sini hui-nya teman-teman bisa lihat ya. Kamu bisa bahasa Mandarin kah? Dia tidak bisa nyetir, 开车 itu nyetir. Terus 我不会说日语, saya tidak bisa ngomong bahasa Jepang. Oke, saya rasa ini simple, gampang ya teman-teman. Kita juga udah sering. Ibu Sylvia, apakah siap saya minta satu kalimat contoh pakai hui? Oke ya, saya unmute. Ibu, ni hao. 喂，老师，晚上好。 晚上好, Ibu Sylvia, silakan. Ibu boleh bantu saya bikin satu kalimat contoh pakai hui. 哦，我在家里只有会煮一点点菜，可以吗？ Hui. Oh, berarti maksudnya bisa masak sedikit masakan gitu ya? Ya, betul. Oke, 好，可以的，可以。Jadi maksud Ibu hanya bisa, maksudnya mampu bikin masakan yang sedikit gitu ya? Oke, bagus, 很好。谢谢 Ibu 谢谢你， Sylvia. 再见。再见。 Oke, ya silakan di-mute kembali. Untuk Hui, saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Sebentar saya lihat settingan. Oke, 没有问题. Kalau ada 问题 langsung saya beresin dulu karena Hui biar kita bisa maju ke yang kedua. Ibu Helena, sorry ya, ini baru kebaca ya. La Kui. La Kui 是什么？ Oh, 是刚才的炸葵是吧? Oke ya, nanti ya Ibu ya kita bahas ke situ. Karena itu nanti ada cerita panjangnya kue, terus ada kue, kue hantu dan segala macamnya. Nanti ya Ibu ya. Oke ya, saya lanjut dulu ke grammar dulu. Oke, kemudian kita lihat yang kedua. Nah, kedua ini agak luas ya, agak luas. Neng bisa, mungkin teman-teman suka terkecoh gitu ya. Hui, neng, aduh masih susah banget. Nah, kalau saya boleh kasih saran ke teman-teman, lain kali nggak usah terkecoh-kecoh dan terus nggak usah pusing lagi, karena hui artinya bisa, mampu, kemampuan, skill. Kayak 你会说汉语 dan segala macam. Jadi sesuatu yang butuh proses belajar. Kayak tadi Ibu Sylvia kasih saya contoh bisa masak. Masak itu sebenarnya butuh proses belajar ya. Banyak orang yang nggak bisa masak, tapi akhirnya sesudah merit jadi pintar masak. Betul. So ini hui ya, itu dibilang dan dikatakan sebagai hui. Nah, sekarang kita lihat neng. Neng juga bisa di bahasa Indonesia, tapi bisa karena saya breakdown ya teman-teman ya, ada available. Available itu maksudnya leluasa, ada waktu, sama dia tidak ada gangguan-gangguan yang lainnya. Gangguan lain tuh contoh misal ada halangan urusan keluarga, halangan ini, halangan itu. Makanya saya kasih available ya, available dari segi waktu, dari segi misalnya dia memang free ya, mungkin nggak ada anak kecil, bla 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 ya. Terus yang kedua, nengnya bisa negatif form menjadi puneng. Ya, puneng tidak bisa karena apa? Karena halangan fisik. Halangan fisik, sorry teman-teman ya. Halangan fisiknya maaf, cacat fisik itu bisa. Terus kemudian halangan fisik misalnya 不舒服,
tidak enak badan, atau kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu contohnya hujan gede. Aduh, hujan gede, lalu saya nggak bisa pergi. Nggak bisa pergi. Di situ teman-teman harus ingat kata-kata saya bahwa tidak available karena lingkungan, cuaca. Pokoknya yang seperti itu ya, ada halangan dari orang tua ya. Maka kita boleh bilang itu pakai neng ya. Jadi harusnya sudah lebih jelas. Oh, ada syarat-syaratnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bisa atau mampu, tapi ada kuantitas atau jumlah dan atau bisa capai sesuatu level. Ini mungkin teman-teman suka, aduh Lausus bagaimana cara saya membedakan dengan hui yang di atas, kan di atas juga mampu. Nah di atas tuh mampu tapi dia nggak kasih takaran teman-teman. Maksudnya nggak kasih takaran tuh, ya sudah bisa bahasa Mandarin, bisa nyetir, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, bisa apa lagi ya, yang lewat belajar. Oh, bisa main golf. Golf tuh main ya. Bisa main olahraga yang lain, bisa main badminton tuh kan proses belajar. Tapi teman-teman tahu nggak seberapa levelnya? Nggak tahu, cuma tahu dia bisa gitu aja karena proses belajar. Nah, kalau misalnya menyatakan sesuatu yang bisa dan mampu dan dia mau kasih tahu kita bahwa dia capai satu level, maka di situ perlu pakai nang. Ya, ini yang ketiga yang mungkin teman-teman akan berpikir, oh jadi ada dibedakan ya kalau misal kita mau nyatakan dalam kalimat. Iya, nanti teman-teman boleh lihat contoh saya ada 5 kalimat, ya itu sudah termasuk dari 3 penggunaan tentang neng. Oke, saya minta volunteer untuk bantu baca kalimat pertama. Oh, Ibu Rita, saya minta tolong ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Ni hao, silakan Ibu kalimat pertama. 明晚你能来我家吗？很好，明晚你能来我家吗？Pronunciation-nya juga sudah bagus ya. Ibu Rita, boleh saya minta satu kalimat kira-kira yang kondisinya mirip-mirip kayak gini. Cuman kosakatanya Ibu ganti-ganti ya. Silakan. Contoh kalimat pakai neng. 如果现在我在路上，所以我不能回答你电话。 Oke. 谢谢 Ibu. Bentar. Sebentar, saya akan bantu Ibu tulis untuk contoh kalimat teman-teman ya. Teman-teman, saya harus share satu lagi tempat untuk saya bisa tulis-tulis. 等一下. Ibu boleh bantu saya sekali lagi kalimatnya? 好的，现在 Oke. 我在路上，路上很好，saya on the way，所以所以我不能我不能回答 Oke, 回答 menjawab ya. 你电话。 Oke, 你的电话. Ini Baik. Maksudnya berarti Ibu Saya ngomongnya lagi sudah sampai atau memang on the spot? saya lagi di jalan, jadi saya nggak bisa jawab telepon kamu. Nah, oke. Jadi gini, kalau misalnya menjawab telepon, sebenarnya lebih cocok kita pakai cie. Oh, cie. Ya, 接你的电话. Kalau 回答 biasanya untuk 回答问题. Jawab pertanyaan. Jadi itu direct. Kalau 接电话 karena kita ada media telepon gitu maksudnya ya. Jadi kosakatanya ini akan saya ganti. 不能接你的电话. Tapi yang lainnya sudah benar Ibu. Nggak apa-apa, ini cuma penggunaan kosakata. Boleh sekali lagi bantu saya baca kalimat ini. 现在我在路上. 现在我在路上，所以我不能接你的电话。很好，谢谢 Ibu Rita. Kalimatnya juga bagus ya. 再见，很好。谢谢老师，再见。再见，不客气。Ya, bagus ya. 现在我在路上，所以不能接你的电话. Begitu juga teman-teman boleh masukin kalimat ini ke mailbox gitu ya. Saya pernah ingat kita ada
Dulu tuh kalau kita telepon orang terus masuk ke mailbox, sekarang mungkin jarang ya. Nah, kalau teman-teman ada mailbox, silakan boleh rekam kata-kata ini ya. 现在我在路上，所以我不能接你的电话. Jadi begitu dia telepon nggak masuk, masuklah mailbox ini gitu ya. Oke ya. Berikutnya sebentar. Kalimat kedua. Oke. Kalimat kedua, saya lanjut dulu. Ada Pak Amin. Boleh Pak Amin bantu saya baca? 晚上好，老师。晚上好Pak. Silakan. 对不起，恐怕不能，因为我很忙。很忙, oke ya. Jadi kalimat nomor 2 ini sebenarnya kayak menjawab kalimat pertama. 明晚, 明天晚上的意思ya. Ini saya singkat 明晚, jadi besok malam. Kalau teman-teman mau lengkap boleh 明天晚上, besok malam ya, 4 huruf. 明晚你能来我家吗? Terus Pak Amin jawab saya, 对不起，恐怕不能，因为我很忙. Oke, Pak Amin, mungkin ada satu contoh kalimat untuk kita. 对不起，恐怕我不能来你的家。 Oke, berarti Pak Amin mau kalimat seperti itu ya. Oke, boleh. 对不起，恐怕我不能来你的家, gitu ya. Ya. Oke, sip. Itu sudah benar ya. Oke, sih Pak Amin ya. Tapi karena nggak ada kosakata baru, mungkin saya nggak tulis, tapi kalimatnya sudah benar. Sih Pak Amin. Gampang. 不客气, udah bagus-bagus semua ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga Ibu Nani. Ibu Nani, saya unmute ya. 你好。你好，老师。你好，你好。Silakan Ibu, boleh bantu saya baca yang ketiga. 老师。老师，我今天不能来上课，因为我病了，全身不舒服。全身不舒服。好。Lalu pronunciation udah bagus ya. Oke, Ibu mau coba bikin satu kalimat dulu pakai uneng. 不好意思，我不能，我不能去你的家。我不能去你的家。因为我没有时间。OK， 不好意思，我不能去你家，因为我没有时间，对吗？对。对，老师。因为我没有时间 ，OK， karena nggak punya waktu ya， 没有时间。好。Agak panjang, jadi saya tulis ya bagi teman-teman yang mau screenshot. Silakan. 谢谢 Ibu Nani. 很好。不客气，再见。不好意思ya. Kita bilang sorry gitu ya. Sorry artinya tidak. Ya kita bilang oh sorry ya, sorry. Tapi kita tidak melakukan kesalahan sebenarnya ya. Jadi kita bilang tidak enak hati ya. Saya tidak bisa pergi ke rumah kamu karena saya tidak ada waktu. 没有时间. Misalnya, 你怎么那么久没看到你来我家了? Misalnya, udah lama ya nggak lihat kamu ke rumah saya. Kita boleh bilang, 不好意思，我不能去你家，我不去你家 sebenarnya boleh juga ya, tanpa 能 juga boleh kalimat ini ya. 我不去你家，因为我没有时间。不能去你家，因为我没有时间。boleh. 谢谢 Ibu Nani ya. Yang mau screenshot kalimat, silakan. 不客气，不客气，再见。Saya mute kembali ya Ibu ya. Oke, yang mau screenshot silakan. Untuk arti saya rasa teman-teman nggak ada kosakata yang baru ya. Tinggal mungkin contoh kalimat saja buat teman-teman. Silakan di screenshot dulu. Sambil saya tunggu. Ada Ibu Helena ya kasih contoh kalimat. 我不能上课因为下大雨. Ya, 不能来上课. 来 itu datang. Jadi mungkin Ibu boleh tambahkan 来. 因为上课有时候是像我们是网课嘛，所以下大雨没有什么阻碍, nggak terlalu terhalang kalau hujan. Tapi kalau misal 不能来上课 berarti memang harus datang gitu ya. Mungkin Ibu boleh tambahkan 来 kayak gitu ya.
Ibu Lin Pei, 所以 ganti 才 ya. Kalimat yang mana ya? Oh, yang atas ya Ibu ya. 我才不能. Enggak bisa Ibu. 才 enggak, 所以 enggak bisa diganti 才. 才 itu barulah. Barulah misalnya, oh ini barulah anak saya yang baik. Nah, 才 ya. 所以 yang di kalimat Ibu Rita, mungkin teman-teman bingung saya lagi bahas yang mana. Ini nggak bisa diganti 才 Ibu, nggak bisa ya, pusing. Nggak bisa, 才我不能 lebih lagi ya, nggak bisa Ibu Lin Pei ya. Karena mereka juga bukan sinonim, so pusing. Di kalimat ini antara nggak mau pakai 所以 atau pakai 所以 ya. 现在我在路上, kalau nggak mau pakai 所以 ya boleh juga. 我不能接你的电话, saya nggak bisa jawab telepon kamu, tapi nggak bisa pakai 才 ya. 真的不行, nggak bisa ya. Oke ya, sorry Ibu ya. Oke, sudah selesai di screenshot? Mungkin boleh lihat ulang ya, 才 menyatakan apa saja dan memang nggak cocok untuk menggantikan 所以 di sini. Kalau yang bisa, saya pasti bilang bisa ya. Oke, sudah? Halo Ma? Karena ini ngulang-ulang, makanya saya kasih kesempatan teman-teman boleh sambil bikin kalimat ya. Jadi ini sebenarnya ulangan, cuman saya pikir saya kasih latihan supaya teman-teman bisa bikin beberapa kalimat. Oke, 老师，我今天不能来上课，因为我病了，全身不舒服. Jadi kalau mau izin ke guru, ke laoban, bos, ya teman-teman boleh pakai 不能 karena ada halangan kesehatan. Kayak gitu ya. Oke, nomor 4. Sebentar, saya lihat dulu ya. Tadi Ibu Nani. Oke, Ibu Anita, saya unmute. Ni hao, Ibu. Ni hao, 老师. Ibu Anita, silakan. Nomor 4. Titi. Sebentar, nomor 4. Titi 很能吃，每次都会吃3碗面。对，弟弟3碗面。3碗面，对，好，谢谢。Pronunciation-nya juga lumayan ya, tadi cuman 3碗面, 碗-nya ada 3. Mungkin boleh sekali lagi Ibu Anita. 弟弟很能吃，每次都会吃3碗面. Silakan Ibu. 弟弟很能吃，每次都会吃3碗面。3碗。哦，3碗面。Wannya agak turun sedikit ya. Oke, yang lain bagus. Sisi Ibu Anita. Ibu mungkin nggak usah di mute dulu sambil saya jelasin dulu ya, karena ini penggunaan neng yang bagian C. Jadi bagian C yang tadi saya jelasin mampu tapi ada ukuran kuantitas yang teman-teman tunjukin ke si pendengar. Contoh, 弟弟很能吃. Adik laki-laki sangat bisa makan. Di situ kita translate juga bisa makan, benar nggak? Bisa makannya berarti mampu makan karena kapasitas perutnya gitu ya. Terus kita mau kasih tahu kuantitas ke orang bahwa adik saya tuh bisa makannya gitu ya. Tingkatnya seperti apa? 每次都会吃3碗面. Oh, jadi setiap kali kalau makan tuh bisa 3 mangkok mie. Ada teman-teman di sini yang bisa begitu? Oh, saya rasa sih perutnya super ya. Jadi setiap makan tuh 3 mangkok mie ya, seperti itu. Jadi berarti ini benar-benar level yang bisa makan maksudnya. Dan kita menjelaskan di belakang itu kemampuan dia seperti apa ya. Nah, kemudian saya mau kasih catatan ke teman-teman, si neng yang di sini itu dia bisa digantikan dengan sini ya. Dengan 会 ya, 弟弟很会吃，每次都会吃3碗面. Setiap kali bisa. Teman-teman, kenapa depan saya neng, belakang saya 会? Ada yang bisa kasih saya penjelasan? Sebenarnya mereka boleh saling menggantikan untuk konteks ini. Cuman supaya kalimat saya nggak monoton selalu hui atau neng, jadi makanya saya variasi, depan pakai neng, belakang pakai hui. Kalau teman-teman mau tuker gitu ya, lalu saya tukeran dong posisinya, boleh nggak? Boleh, karena mereka ini sinonim di konteks ini.
di konteks ini ya. Sekali lagi saya garis bawahi di konteks ini. Jadi 弟弟很会吃，每次都能吃3碗面 juga boleh. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini oke ya, cukup jelas ya. Oke, Ibu Anita mau bikin satu kalimat dengan konteks di sini. Jadi mampu dan ada kuantitas. Gak apa-apa yang mirip-mirip, tapi kosakatanya ganti aja juga nggak apa-apa kok. Silakan Ibu. 我哥哥很能弹钢琴， Oh, oke. 他已经intermediate level, bagaimana 老师？ Oh, sudah capai level intermediate gitu ya. Oh, 他已经达到了高级，高级 itu intermediate ya. Cuman kalau level di piano saya nggak tahu dia levelnya hitungannya seperti apa ya. 我自己也不会. Jadi mungkin kita bilang 高级 secara umum tuh intermediate level untuk semua bidang ya. Boleh ya Ibu ya. Cuman konteks kalimat Ibu benar ya. 我哥哥 sorry. Mungkin saya tulis di sini aja ya, biar nggak kepotong-potong kalimatnya. Ini sudah? Oke, 我哥哥 boleh Ibu sekali lagi? 我哥哥我哥哥很能弹钢琴，很能弹钢琴。Oke, piano, koma. 他已他经已经达到了高级 intermediate. Kayak gitu ya. Jadi kita ada jelasin bahwa dia levelnya apa sampai level apa. Oke, 谢谢 Ibu Anita 谢 kalimatnya. 谢老师。不客气，再见，很好。Jadi 我哥哥很能弹钢琴。弹 ini kata kerja main ya, main untuk piano. 钢琴 adalah piano. Terus 他已经 ini sudah 达到 itu mencapai. Ya, mungkin ini kosakata baru ya, atau kauji level tinggi ya, kauji. Silakan yang mau screenshot kalimat. 我哥哥 kalau misalnya gini teman-teman pertanyaan saya ya, di neng kan saya pakai Ibu Anita tapi tadi pakai 很能. Kalau ini kita boleh nggak pakai 很会弹钢琴? Boleh nggak? Boleh, betul, boleh. Boleh ya, tapi yang penting teman-teman tahu, oh neng, dia bisa menyatakan mampu, tapi dia selalu diikutin dengan penjelasan mencapai level apa. Kalau hui kadang-kadang ya pendek kayak di atas doang, kayak gitu sih ya. Ini pengembangan yang lebih luas daripada neng. Biasanya neng ya nggak available, nggak ada waktu, dan sebagainya. Tapi di sini yang konteks ketiga ini memang level neng yang kalimat intermediate advance gitu ya, yang sudah memang lebih level tinggi. Saya pikir saya kasih lengkap supaya teman-teman nggak bertanya-tanya gitu ya. Lalu di sini kok dia pakai neng untuk mampu ya, kayak gitu. Oke, jawaban teman-teman menyatakan teman-teman sudah paham ya. 谢谢同学们的反应. Thank you buat responnya teman-teman. Ya, pertanyaan dari Ibu Maiska, skill bukan 老师. Betul, untuk konteks yang di atas Ibu Maiska. Tapi seperti apa penjelasan saya tadi, mereka tuh bisa saling menggantikan untuk konteks ini. Mampu ini skill juga, tapi dia ada level yang dicapai. Jadi kita ada jelasin level, itu maksudnya ya, membedakan sedikit. Ya, tatau itu mencapai. Tatau. Ibu Helena, tetau. Oh, tetau itu memperoleh. Berbeda Ibu ya. Tetau itu memperoleh. 不一样。得到比如说得到金牌 itu medali emas.
Kalau 达到 mencapai sesuatu level, 不一样. Beda ya. Mencapai, memperoleh. Memperoleh itu biasa barang. Kalau mencapai ini sesuatu yang abstrak, ya. 达到了高级, mencapai level intermediate. 达到了第8级 gitu ya. 对，汉字nya benar Ibu 秀珍，达到ya. 所以不一样. Mencapai, memperoleh ya. Walaupun mungkin teman-teman lihat opininya kan cuma beda A sama E. Iya, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Artinya juga berbeda ya. Oke. Sebentar ya, saya scroll dulu. Oh ya, Ibu Teresia kejawab ya. Oke, ini saya baru buka chat. Yang untuk ini kira-kira cukup jelas? Ya, Ibu Casper udah benar. 我不能吃很多，半碗饭就够了. Ya, benar kalimatnya. Jadi teman-teman jadi paham kemampuan level bisa makan sesuatu itu harus pakai neng ya. Rata-rata orang pakai neng. Akan lebih sering pakai neng. Jadi teman-teman di situ nggak akan merasa, oh dulu Lause kan jelasin neng available waktu halangan. Kenapa ini makan juga pakai neng ya? Oh, karena ada kemampuan daya tampung gitu ya. Jadi kata Ibu Casper, 我不能吃很多. Ya, ini kalimatnya bagus ya. Saya tulisin buat teman-teman. 我不能吃很多，半碗饭就够了. Saya tidak bisa makan sangat banyak ya. 我不能吃很多，半碗饭 setengah mangkok nasi sudah cukup, 就够了. Ya, bagi yang mau screenshot boleh. Ini saya rasa bagus juga ya teman-teman, sehari-hari kalau orang mau ambilin nasi kita boleh bilang ya, 我不能吃很多，半碗饭就够了. Setengah mangkok nasi sudah cukup. Ya. Oke ya, silakan di screenshot, lumayan ya tambahan kalimat untuk teman-teman. 不客气 Ibu Teresia ya. Ibu Helena 达到的达是这个达 ya, sorry. Ini 跑马旁的达. Kalau 得到是这个得，不一样 Ibu. Taunya sih sama. Artinya juga berbeda ya. Ibu Limpei, boleh Ibu. 吃很多，吃太多 boleh juga ya. 吃太多，吃很多 boleh juga sih Ibu ya. Ada dua ini cara ngomong, dua-duanya boleh ya. Tidak bisa makan terlalu banyak, tidak bisa makan sangat banyak, boleh sih Ibu ya. 我不能吃很多，我不能吃太多也可以. Dua-duanya boleh ya Ibu ya. Jadi ini ekspresi saja ya Ibu Linpe. Oke. Saya lanjut dulu boleh? Ini sudah? 好了吗? Oke, 好了. Ya, kalau gitu saya balik lagi ke sini nomor 5 ya. Nomor 5 saya minta tolong Ibu Ibu Fu Junjung ya. Oke. 等一下, saya unmute ya Ibu ya. Ibu, 你好. 你好，你好, Ibu boleh 老 bantu 师 saya? 晚上好。晚上好. Oke. 可以帮我念一下第5 nomor 5, silakan Ibu. 姐姐真棒，能考到第1名。Ya, 很好，谢谢。pronunciation-nya juga bagus ya. 很棒 Ibu. 再见。谢谢您。谢谢你。等一下, Ibu kalau mau bikin satu kalimat boleh? Silakan, saya lupa, 对不起。不好意思。Silakan Ibu kalau mau bikin satu contoh kalimat buat kita. 我的好朋友真棒。Oke. 他能拿到第1奖。Oh, 拿到第1奖。好，等一下 Ibu saya akan tulis ya. 我的好朋友真棒。Hebat ya.
pangnya teman-teman boleh ganti sinonim yang lain juga boleh. Oke, Ibu lanjut ya. Ta gitu ya. 他 Neng. 他能 Mhm. 拿到 Diijang. 呃 Diijang juara 1. Ya, 谢谢 Ibu Fu untuk kalimatnya. 很棒. 谢谢您. 再见. 谢谢老师，再见。 Bukan, bagus ya kalimatnya, teman-teman bisa tambah kosakata. Sebentar ya, saya jelasin dulu ke teman-teman semua. 我的好朋友真棒，真了不起，真有两下子，真什么？还有什么？masih banyak ya，真了不起，真棒，真有两下子，真不简单ya, sungguh tidak gampang ya teman-teman, masih punya banyak sinonim yang lainnya. Nah, 他能拿到第一奖，第一奖itu adalah juara 1. Juara satunya umum ya, maksudnya umum. Umum itu maksudnya gini, boleh pertandingan, boleh pertandingan apa saja ya, pertandingan untuk nyanyi, mungkin bikin puisi dan segala macam. Diijang. Nah, di sini natau ini boleh sinonim dengan tetau. Diijang ya ya, tetau memperoleh, tetau diijang. 他能拿到第一奖，他能得到第一奖也可以呀。Nah yang mana? Nah yang ambil. Nah ini sama sinonimnya ya. 真不得了也可以，真不得了，真了不起. Boleh Ibu Liing ya untuk sinonim pang. Kosakata ini kira-kira cukup, teman-teman boleh screenshot karena saya mau balik ke modul ya. Jadi untuk contoh konteks yang C, mampu dan bisa mencapai satu level pakai neng, kira-kira cukup jelas untuk teman-teman semua? Nah, tahu boleh ya. Sorry, ini mungkin saya kasih arti memperoleh atau mendapatkan. Oke, ada kalimat dari Mei. 他真了不起，才1年能赚这么多钱。Boleh, 老师? Boleh. 赚 pakai Z, 不是 Z ya. 赚 ini dia lucu. Boleh Z-U-A-N atau Z-H-U-A-N. Dua-duanya teman-teman ketik dia keluar. Ada cuan. Ya, cuman harus pakai Z atau ZH ya. Yang lainnya sudah benar ya. Jadi 他真了不起，才1年 baru setahun 能赚这么多钱. Hebat ya, dia sangat hebat, baru 1 tahun bisa menghasilkan sebegitu banyak duit. Benar Meme kalimatnya, cuman cuannya doang ya yang perlu kamu revisi. Ti Iming sama dengan Ti Jiang. Betul Pak Doni, cuman ada Ti Iming biasanya juara 1, Ti Iming juara 1 di kelas ya, juara 1 di kelas rata-rata pakai Ti Iming, juara 1 kelas rata-rata. Tapi kalau Ti Jiang atau I Deng Jiang biasanya itu di pertandingan-pertandingan ya. Mungkin teman-teman berpikir, oh ini juara satunya bedanya di apa ya? Pertanyaan bagus Pak. Ti Iming biasanya juara kelas. Kalau Ti Jiang, Jiang ini sebenarnya hadiah Jiang. Jadi untuk pertandingan rata-rata orang pakai istilah Ti Jiang, Tier Jiang dan sebagainya ya. Nah itu dia untuk pertandingan. Kalau Ti Iming biasanya untuk juara kelas ya. Cukup jelas ya. Oke, tadi yang Meme juga kejawab ya, cuan ya pakai Z H-U-A-N atau Z-U-N. Liao bu qi itu adalah hebat, Ibu Nani. Menang adalah ying. Ying itu menang ya, di sini aja ya. Ying menang. Wo ying le, saya menang. Ying ada 2 ya, menang. Oke. Liao bu qi hebat ya Ibu Nani ya, tadi saya sudah jawab. Oke, bu keci. Kalau sudah di screenshot, kita balik ya ke
modul kita tadi nomor 5 yang dibacakan Ibu Fu, Ibu Fu ya. 姐姐真棒，能考到第一名. Oh iya, ada 第一名 di modul saya ternyata ya. 第一名ini adalah juara 1 untuk akademik atau kelas. Sampai sini cukup jelas ya. Kita akan lanjut ke nomor 3, 可以. Kira-kira cukup jelas untuk perbedaan neng sama hui. Karena kita akan maju ke yang ketiga, 可以. Cukup? Ibu Lea bilang belum. Belum, maksudnya yang mana Ibu? Belum jelas atau belum di screenshot? Oke ya, mungkin oke, belum screenshot maksudnya ya. Kayaknya sinyalnya agak lelet ya. Saya baca chattingan teman-teman agak delay. Oke, silakan di screenshot dulu. Laoshi, kalau saya bisa bahasa Mandarin sedikit, bisa pakai neng nggak? Enggak, Ibu. Kalau bisa bahasa Mandarin sedikit, maksudnya 我会一点汉语，我能一点汉语. Sebenarnya boleh sih, boleh aja. Ada orang bilang neng gitu juga. 我能一点汉语, tapi rata-rata pakai hui, Ibu. Jadi mungkin Ibu berpikir 一点 ya itu level gitu ya. Tapi enggak sih, biasanya mereka akan pakai hui. 我会一点汉语，我会一点汉语. Karena dia nggak terlalu jelasin levelnya. Tapi kalau misalnya saya bisa ujian level HSK 8, maksudnya bisa capai HSK 8. Di situ pakai apa, teman-teman? Saya bisa capai HSK level 8, pakai neng, kayak gitu. Tapi kalau pertanyaan Ibu Meiska, rata-rata akan pakai hui. Oh, 老师,我会一点汉语. 对, ya. Kalau sedikit bahasa Mandarin biasa pakai hui. 会一点汉语. Jadi sampai sini harusnya cukup jelas ya antara neng sama hui. Cukup jelas kah? Jadi kalau neng itu dia lebih menerangkan ada level yang benar-benar jelas gitu ya. Nah kalau idir mungkin teman-teman boleh pakai hui. 我会一点. Misalnya gini, orang tanya saya gitu ya, 你会汉语吗? Untuk merendah juga kita akan bilang 会一点. Bisa lah, bisa sedikit. Nah, kayak gitu ya, 会一点. Ya, jadi yang bisa capai HSK level 8 jawabannya adalah neng ya, neng bisa. Benar, sudah benar pengertiannya teman-teman. Bukaci. Sampai sini saya boleh lanjut ke 可以. Oke ya, masih ada pertanyaan sebentar, saya lihat dulu. 我能说中文. Boleh sih Pak Doni, boleh. Karena neng ada konteksnya mampu ya. Cuman saya nggak salahin. Maksudnya orang tuh masih bisa toleransi gitu ya. Cuma kan teman-teman pasti mencari, oke, kalau sama-sama mampu ya udah saling menggantikan aja. Nah, cuman kalau neng biasanya ada kapasitas quantity yang ditekankan di situ sih. Nah, kalau Pak Doni mau bilang 我能说中文, 我会说中文, itu di situ boleh sinonim kalau kita bilang garis besar. Garis besar ya, nggak terlalu detail, ya dua-duanya boleh. Ya, 我能说中文, 我会说中文. Cuman karena ini masuk ke grammar, jadi saya jelasinnya lebih mendetail, lebih teknikal ya. 真抱歉 ya. Jadi mungkin agak terlalu teknikal, teman-teman agak pusing, makanya saya agak pelan. Saya tanya dulu, teman-teman kira-kira sudah paham, baru saya lanjut ke 可以 gitu ya. Oke, Ibu Lin, HSK 汉语水平. Oh, 汉语水平考试 Ibu, HSK. Sebentar. Ini sudah? Kalau sudah di sini ya. HSK itu singkatan dari 汉语水平考试. HSK.
汉语水平考试水平ini adalah level kemampuan. Kayaknya dulu kita pernah dapat kosakata ya, 考试 ini ujian. 汉语 itu bahasa Mandarin ya. 汉语水平考试 level 8. Saya nggak tahu level tertinggi sekarang apa. Kayak level 8 ya. Kemarin teman-teman pernah share ke saya. Level ke-8 apa namanya bahasa Mandarinnya? Oke, kayaknya saya pernah kasih kosakata. HSK 6 ya? Oh, oke. Saya pikir 8. 对不起. HSK 6 berarti level 6. Masih ingat level kita kayak pernah belajar. Ayo. Masih ingat nggak? Kalau gitu HSK level 6 ya. HSK 6 berarti 汉语水平考试第 Ya, 谢谢 Ibu Teresia ya. 第6级. 级 ini grade. Kayak 第1级, 第2级, 第3级. Ya, 谢谢 Pak Fathil. Terus Ibu Helena ya. 级. 第6级, 第8级. Oke ya, berarti hebat kalau sudah bisa HSK 6. 汉语水平考试第6级. 第 ini ke-1, ke-2, ke-3 ya. Ke-6. Ji ini adalah grade, level atau tingkatan. Oh iya, Ibu Hermin kasih feedback ya, katanya diulang dan pelan-pelan enak Lause karena saya lemot ngikutinnya nggak bisa cepat. Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa, sih. Memang kudu harus pelan ya, karena saya bukan lagi berhadapan dengan murid yang sudah bisa ya, tapi saya anggap teman-teman semua level basic karena memang kita menyesuaikan dengan teman-teman yang benar-benar nggak ada basic ya. Kalau yang sudah punya basic kan sebenarnya ini nggak terlalu sulit, bener nggak? Tapi kalau bagi yang benar-benar dari nol, saya rasa ini sesuatu yang lumayan ya, lumayan untuk dicerna. Jadi memang saya pelan-pelan ya. Oke, sisi Ibu Hermin ya. Oke, cukup untuk Neng sama Hui. Saya pikir teman-teman bakalan berasa, aduh bosan ya, kayaknya Neng sama Hui udah sering dibahas, tapi ternyata banyak juga pertanyaan ya. Oke, 所以温故知新 ya, kalau kita review juga nggak bakal habis ya pembahasannya, 因为我们会得到新的知识, kita bisa dapat pengetahuan yang baru. Oke ya, sampai sini berarti untuk Neng sama Hui cukup jelas. Jadi maksudnya jelas ya ini mereka sama ini fungsinya apa. Jadi yang hari ini yang saya kasih ke teman-teman ini detail banget ya. Oke. Oh ya, Ibu Rita dari nol ya. Berkat 蔡老师 bisa paham. 多谢老师. 不客气, 不客气. 其实是大家的努力. Sebenarnya ini usaha teman-teman ya. Teman-teman boleh milih nggak ikut kelas lagi gitu ya karena pusing-pusing, atau tetap masih di gerbong new normal gitu ya. Selagi masih di gerbong new normal, saya rasa harusnya ada kemajuan. Cuma memang abstrak sih, nggak gitu kelihatan. Tapi 加油 ini butuh waktu ya. 我不是说很简单, saya bilang ini bukan yang mudah, betul, tapi ini worth it ya, 值得大家去学习, worth it untuk teman-teman belajar. Cuma memang harus sabar karena butuh waktu ya. Oke, cukup untuk Neng sama Hui. Kalau gitu saya balik ke 可以 ya. 可以 ini saya boleh minta tolong baca Ibu Cai Daoyin. 好，等一下， saya unmute. Ibu, 你好。老师，晚上好。晚上好. Ibu boleh bantu saya baca kalimat pertama, terus ada plus sama negatifnya ya, sekalian. Silakan Ibu. 我可以。我可以看电视吗？行，可以。当然。当然可以。对，很好。不可以。不行。谢谢 Ibu.
Saya tahu Langsung. ya. Oke, sudah bagus ya, pronunciation-nya bagus sekali ya, tidak perlu saya revisi. Saya mute Langsung. kembali, Ibu, 再见. 再见，谢谢。 再见. Sebentar ya, saya akan jelasin untuk teman-teman. 可以 ini lebih ke, ya bahasa Indonesia juga bilang boleh atau bisa gitu ya. Nah, boleh atau bisa di sini yang konteks pertama, teman-teman bisa lihat sebenarnya ini lebih ke izin. Ya, izin, permission. Jadi yang konteks pertama sebentar ya, saya lingkari dulu. 可以 di sini lebih ke permission. Izin, permission. Kayak misalnya anak nanya ya, 我可以看电视吗? Terus kalau jawaban positifnya artinya kita mengizinkan, maka kita bilang 行, 可以, 当然 atau 当然可以. Ini jawaban opsi kalau teman-teman mengizinkan. Boleh, tentu saja boleh. Jadi teman-teman nggak monoton selalu 行行行, 也不一定要说可以gitu ya, monoton sekali ya. Jadi bisa ganti-ganti. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mengizinkan, artinya tidak boleh, maka 不可以不行. Dia cuma boleh 不可以不行, nggak bisa 不当然, nggak bisa. Ya nggak ada pasangan 不 sama 当然, nggak bisa. Itu kenapa saya kasih jawabannya banyak, terus di bawah yang negatif formnya adalah cuma 不可以 sama 不行. Sampai sini cukup jelas untuk kalimat pertama, 可以. Oke. Lanjut ya, kalimat kedua. Sebentar. Kalimat kedua, Ibu Helena boleh bantu saya baca? 好，老师晚上好。晚上好, Ibu silakan. 第二个呀，你不可以打电话。对，你不可以打电话. Di sini artinya kamu dilarang telepon. Nah, jadi ini larangan ya. Teman-teman bisa lihat dari konteksnya juga. 谢谢 Ibu Helena. Saya mute dulu ya. 谢谢，再见. Pronunciation-nya juga sudah bagus Ibu ya. 对不起，你不可以打电话. Di sini kalau teman-teman lihat konteksnya adalah dilarang, benar nggak? Jadi kalau misal larangan ke orang, teman-teman boleh langsung pakai 不可以. Kamu dilarang telepon, ya artinya kamu tidak boleh telepon. Ada saya bilang dilarang atau larangan. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, 我可以问您一个问题吗? Kalau ini teman-teman artiin apa? Permisi juga, benar nggak? Saya bolehkah bertanya kepada Anda sebuah pertanyaan? 我可以问您一个问题吗? Nah, dengan lewat yang 可以, teman-teman kira-kira jelas antara 会, 能, dan 可以untuk konteksnya masing-masing? Sebelum saya lanjut ke bawah, 我可以问您一个问题吗? Jadi permisi gitu ya, kita mau izin, saya boleh nggak tanya kamu satu pertanyaan? Kadang-kadang mungkin teman-teman lihat nomor 3 ini kayaknya terlalu sungkan ya, mau sampai harus tanya gitu, izin saya boleh tanya kamu pertanyaan nggak gitu ya. Sebenarnya harusnya permisi sih teman-teman ya, kadang-kadang sesuatu hal yang privacy kita perlu permisi. Bahkan kalau dalam ilmu coaching, itu sebenarnya kita perlu permisi kalau kita mau kasih saran. Perlu, karena manusia itu sebenarnya ada ego di dalam dirinya. Jadi kalau orang nggak permisi, kadang-kadang langsung kasih saran, itu ada sedikit bisanya bentrok sebenarnya itu ya. Nah, jadi makanya mungkin teman-teman berpikir, oh ada ya kalimat ini ya. Iya. Terus misalnya kayak contoh teman-teman ketemu profesor ya, misalnya 教授，我可以问您一个问题吗? Itu sangat sopan sekali juga teman-teman ya, kita izin mau tanya kayak gitu. Sampai sini cukup jelas untuk izin atau permission. Dan kalau negatif formnya 不可以 itu lebih ke larangan. Kalau cukup jelas, saya sebelum lanjut ke bawah, Ibu Helena sudah, Ibu Iren. Ibu Iren, saya unmute Ibu. Ibu boleh bantu saya bikin satu kalimat contoh pakai 可以. 你好 Ibu Iren. 可以。好, silakan Ibu. 我可以，我可以
用你的电话吗？ Oke, berarti izin mau pinjam telepon. Betul, 很好，谢谢您，很棒呀。我可以用你的电话吗？我可以用 pakai ya menggunakan 你的电话吗？ Oke, Ibu Iren, bagus. Berarti lain kali kalau permisi sama orang mau izin sesuatu berarti pakai 可以 gitu ya. 我可以用你的电话吗? Apakah saya boleh izin pakai telepon kamu gitu ya? Iya Ibu Helena ya. 对不起，我可以去你的家吗? Saya boleh nggak? Jadi boleh 可以 di sini lebih ke izin ya. Ada konteks izin atau diizinkan. Jadi kita permisi sama orang tersebut. Boleh nggak saya datang ke rumah kamu ya? Oke. Ibu Casper ya ada kasih kalimat 我可以和你一起回家吗? Mama 说我们不可以出门. Ya betul. Konteksnya sudah benar. Izin atau permission. 我可以关门吗? Betul Pak Doni ya. 关门 pakai G. 关门, tutup pintu. Bolehkah saya tutup pintunya karena AC-nya nanti nggak dingin misalnya gitu ya. 我可以关门吗? Jadi camkan dalam ingatan teman-teman kalau izin permission kita pakainya 可以 itu. Jadi teman-teman kalau saya bilang nggak usah dipusingin 能会 sama 可以, yang penting dia punya konteks masing-masing sebenarnya, jalur masing-masing. Sampai sini cukup jelaskah untuk 3 ini yang basic? Karena saya mau lanjut ke berikut di bawah. Ini agak campuran gitu ya. Sampai sini cukup jelas. 我可以来看你吗? 可以. Saya boleh datang mengunjungi kamu nggak? Itu Ibu Tata ya. 我可以借你的词典吗? Ya, izin ya, saya boleh pinjam kamus kamu nggak? 我可以学编号吗? 编号是Jennifer maksudnya 编号吗? Terus Ibu Cai Taoyin 我可以借钱吗? 我忘记了不带钱包。我忘了不带钱包，我忘了带钱包也可以ya. 我忘了带钱包 langsung saja, jadi nggak terlalu kalimatnya panjang banget. 我可以借钱吗? Saya boleh pinjam uang nggak? 我忘了带钱包，我忘了带钱包 langsung ya Ibu ya. Coding 编号 OK. 我可以学编号吗? Boleh belajar coding nggak? Boleh. 我可以吻你吗? Ibu Lian ya, 我可以吻你吗? 可以吗? OK. Boleh cium kamu? Oke, ini permission ya Ibu ya. 我可以看你的新衣服吗? Ibu Rina ya, 可以ya. Saya boleh lihat baju baru kamu nggak? 谢谢。Ibu Friska ya, 我可以问你的电话号码吗? 对, ini semua permission ya. Bagus, kalimatnya sudah benar semua. Cukup jelas, 可以. Jadi mulai hari ini apa ya? Teman-teman jalurin masing-masing, jangan bikin diri sendiri pusing lagi ya lewat pembahasan hari ini ya. Gimana? Oke nggak? Jadi maksudnya jalurin masing-masing, nggak usah, aduh Lausu saya masih bingung pakai yang mana. Dia udah ada konteksnya masing-masing ya. Hui tadi mampu, neng ada 3 konteks ya, available, terus halangan, maksudnya halangan fisik, kesehatan, waktu, terus yang ketiga adalah dia mampu tapi ada sesuatu level. Ya, capai 1 level. Kalau 可以 itu lebih ke permission. Nah, kalimat terakhir dari Meme, 天气很热，热美 pakai re, 热 panas ya. 我可以吃冰淇淋吗? 可以 ya, saya boleh makan es krim nggak? Ya, oke, boleh. 我可以 berarti permisi ya, saya boleh nggak makan es krim. Kalimatnya sudah benar semua. 热 ya, re ya, pakai re panas. Oke, sampai sini cukup jelas sebelum ke bawah. 清楚了是吧? Ya, yang tujuan saya harus teman-teman jelas ya. Kalau saya jelasin banyak-banyak tapi teman-teman masih bingung kan jadi nggak capai tujuan, bener nggak? Tujuan dibahas walaupun ini simple-simple tapi intinya saya punya satu tujuan. Lain kali kalau lagi bikin kalimat ada hui, ada neng, ada 可以
Saya rasa teman-teman nggak ketukar-tukar lagi. Tinggal dianalisa, diingat-ingat. Oh, ini jalur apa ya? Jadi mereka punya jalurnya masing-masing. Oke? Ya, kalau misalnya oke, saya akan lanjut. 明白了，好，清楚了，ya jelas ya. Kalau misalnya jelas, saya akan lanjut ke bawah. Ke bawah ini adalah sedikit tambahan dari saya, gitu ya. Untuk menyatakan izin atau permisi juga boleh pakai neng. Nah, kalau teman-teman merasa aduh pusing loh, ada neng lagi di sini ya. Nah, yang penting jalur basicnya sudah benar dulu. Makanya tadi saya tekanin, oh ini jalur masing-masing. Nah, di beberapa konteks, kadang-kadang orang mau izin atau permisi, dia pakai neng. Kalau yang kayak dua gini, maksudnya, oh dia bisa dua penggunaan. Kalau teman-teman pusing, menurut saya nggak usah. Maksudnya nggak usah diingat-ingat gitu ya, kalau pusing takut ketukar-tukar. Tapi basic yang tadi, 3 jalur tadi, udah jelas cukup. Itu sudah cukup mewakili teman-teman mau bikin kalimat. Sampai sini oke? Karena saya akan jelasin yang penjelasan bawah tambahan dari saya. Kalau teman-teman di luar konteks dengarnya yang seperti ini. Oke ya, saya lanjut dulu ya yang ke bawah. 我能说话吗? 我可以说话吗? Jadi ada kadang-kadang di beberapa konteks mereka pakai neng, tapi neng di sini bukan karena available atau apa, tapi di sini izin atau permisi. 我能说话吗? 我可以说话吗? Di sini sama, mereka sinonim ya. Terus yang kedua, 我能抽烟吗? Kalau misal orangnya nanya, 我能抽烟吗? 不行，这儿不能抽烟，这儿不可以抽烟。Tetap jawaban orang kalau nggak boleh pakai sing, ya, 不行，不可以。这儿不能抽烟，不可以抽烟，nggak boleh merokok. Mungkin teman-teman tanya saya, Laoshi, kok dia ada pakai neng ya untuk menyatakan izin? Lebih halus, lebih sopan sedikit. Lebih nggak terlalu ketus kalau saya bilang. Kayak gini, 我可以说话吗? Ekspresinya teman-teman dapat nggak feelingnya? 我可以说话吗? Misalnya nih, orang lagi ribut-ribut gitu ya di meeting. Terus saya dari tadi diam gitu ya. Kalau saya lagi kesel, saya akan bilang, 我可以说话吗? Izin sih, tapi ketus. Tapi kalau 我能说话吗? Lebih halus gitu ya. Jadi gini, saya kasih 2 contoh. Tadi kan orang lagi meeting, ngomong-ngomong pendapat masing-masing, saya diam doang. Tapi saya ini sekarang kesel gitu ya. Begitu saya kesel, saya untuk mendiamkan semua, saya bilang, 我可以说话吗? Iya, ketus ya, jutek. Nah, itu konteks tadi. Tapi kalau misalnya 我能说话吗? Contoh gini, Ibu Rita sama Ibu Meska, saya pinjam nama ya, Ibu Rita sama Ibu Meska lagi tadi berbahas tapi nggak ketemu solusi gitu ya. Terus saya sebenarnya tahu ya udahlah solusinya ini doang kok dari tadi nggak selesai gitu ya. Tapi saya nggak kesel, saya cuma merasa kayaknya saya perlu untuk kasih tahu mereka tuh titik terangnya di sini loh gitu ya. Nah maka saya izin untuk berbicara, tapi saya sopan gitu ya, nggak mau maksudnya kayak terlalu jutek, terlalu direct, maka saya akan bilang 我能说话吗? Gitu. Kesannya beda nggak sih teman-teman? Kira-kira bisa nangkap dari yang saya kasih contoh konteks? Oke ya, sampai saya lihat settingan. Iya, lebih jutek ya, beda banget ya. Iya, jadi teman-teman catat sendiri ya, maksudnya kalau konteks itu sebenarnya teman-teman nggak kesel, tapi teman-teman juga takut untuk kayak nanti terlalu ketus gitu ya. Nah, silakan pakai neng. Orang lagi berantem, teman-teman di pinggir gitu ya, sebagai orang samping itu merasa sebenarnya mereka tuh nggak perlu berantem gitu ya. Nah, kita juga nggak mau melukai dua pihak. Jadi kita sebagai orang tengah yang netral, kita bilang, 我能说句话吗? Saya boleh nggak ngomong satu kata untuk mendamaikan situasi? Pakai neng. Kalau pakai kei, itu ekspresinya jutek ya, gitu ya, kayak gitu. Jadi teman-teman ya dari jawaban teman-teman sama saya kasih expression, kayaknya teman-teman dapat ya. Makanya teman-teman bilang neng itu lebih halus.
sama ya, 我能抽烟吗? Jadi sedikit bilang kayak kita merasa ini kayaknya nggak boleh, cuman saya udah nggak tahan. Bagi teman-teman yang cowok gimana? Misalnya, aduh udah seharian nggak boleh merokok gitu ya. Boleh saya minta responnya, tapi juga teman-teman nggak jutek, cuma mau izin, tapi izinnya yang sopan gitu ya. Maka kita akan bilang, 我能抽烟吗? Gitu ya. Saya boleh merokok nggak? Nah, sampai sini harusnya cukup jelas ya. Sambil tadi ada yang mau bilang screenshotnya belum ya, silakan saya balik ke screenshot. Tapi kira-kira ekspresinya dapat ya, kalau saya lihat dari chattingan sih dapat. Oh, 8点了是吧？好好，Pak Doni，谢谢你的提醒ya, thank you buat remind-nya. Ya, ekspresinya ya, kalau neng itu lebih halus betul, Meiyen. Oke, kalau dari respon teman-teman, kayaknya teman-teman dapat apa yang saya contohkan. 明白了. Oke, silakan yang mau screenshot sambil saya izin pamit dengan teman-teman ya. 我先跟大家告别了啊。谢谢大家祝大家周末愉快。我们下期谢谢老师，老师再见。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师晚安。老师晚安，老师晚安，谢谢老师，呀，谢谢老师，谢谢老师。